wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Perencanaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang beranggotakan Advinatul Hasanah, Siti Nur Azizah, Endang Hoirul Ani, dan Rizka Restu Agustina akan memaparkan mengenai bentuk-bentuk perencanaan, sistematika perangkat pembelajaran, dan teori penyusunan perangkat pembelajaran. Saya, Advinatul Hasanah, akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk pembelajaran. Yang pertama adalah perencanaan jangka panjang atau long range planning. Perencanaan jangka panjang bermaksud untuk memelihara dan mengembangkan perspektif yang berkenaan dengan konsepsi secara menyeluruh tentang pembelajaran yang akan diberikan. Yang kedua adalah perencanaan jangka pendek atau short range planning. Perencanaan jangka pendek harus fleksibel, adaptif, dan terarah dalam pembelajaran harian di dalam kelas. Yang ketiga ada unit pembelajaran atau lesson unit yang biasa dikenal dengan satuan pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, siswa diberikan kesempatan untuk memberikan kontribusinya terhadap perencanaan. Kesempatan ini akan turut memperkaya kemungkinan dalam mencapai tujuan instruksional. Yang selanjutnya adalah sistematika perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran ini merupakan alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran ini menjadi pegangan guru atau dosen dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Penjelasan lebih lanjut yaitu tentang komponen pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama merupakan silabus. Silabus merupakan rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu sebagai hasil dari seleksi pengelompokan, pengurutan, dan penyampaian materi kurikulum yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa silabus ini merupakan acuan kegiatan guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan jenjang kelas, karakteristik, dan daerah masing-masing. Yang kedua merupakan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Membuat RPP merupakan suatu seni tersendiri. Seni membuat RPP ini memerlukan kreativitas guru guna memenuhi kebutuhan belajar siswa. Guru juga memerlukan RPP sebagai acuan kegiatan belajar yang dapat mendorong semangat, minat, dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran di kelas tertentu. Setiap pembelajaran di kelas diharapkan sesuai dengan RPP untuk memudahkan guru agar lebih terarah dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga adalah buku ajar atau bahan ajar. Bahan ajar ini merupakan segala macam bentuk bahan ajar atau buku ajar yang disusun secara sistematis dan digunakan oleh guru untuk membantu siswa dalam mencapai kompetensi pembelajaran pada ranah afektif, kognitif, maupun psikomotor. Selanjutnya yang keempat yaitu lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa merupakan bahan ajar cetak yang berisikan berbagai tugas yang harus dikerjakan oleh siswa, disertai dengan panduan dan petunjuk pengerjaannya. Yang kelima yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan kumpulan berbagai jenis komponen alat pengajaran yang ada di sekitar siswa yang digunakan untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi pelajaran dalam proses belajar mengajar, sehingga memudahkan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Kemudian yang terakhir atau yang keenam yaitu instrumen penilaian. Instrumen penilaian merupakan pengumpulan dan pengolahan informasi yang digunakan untuk mengukur pencapaian belajar siswa, dan hasilnya tersebut digunakan pula untuk menentukan keputusan dan kebijakan instruksional. Teori penyusunan perangkat pembelajaran yang pertama adalah kompetensi dasar yang akan dikembangkan. Dalam kurikulum KTSP, guru dituntut untuk mempunyai kreativitas lebih dalam merancang pembelajaran agar kompetensi dasar yang telah ditetapkan dapat tercapai. Ada 3 aspek kompetensi dasar untuk siswa SMP. Yang pertama adalah
Kompetensi akademik meliputi konsep dan metode keilmuan, kompetensi pribadi yang menyangkut perkembangan etika dan moral, dan serta kompetensi sosial. Ketiga kompetensi ini dikembangkan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, harus nampak dalam perangkat pembelajaran, mulai dari rencana pembelajaran sampai evaluasi proses pembelajaran. Karakteristik materi pembelajaran atau pokok bahasan. Perangkat pembelajaran dalam rangka konkretisasi persoalan maupun dalam rangka konseptualisasi fakta perlu disusun dengan mempertimbangkan kaidah keilmuan masing-masing agar hasil belajar yang akan diperoleh siswa tidak menyimpang dari kaidah keilmuan yang berlaku. Dalam rangka lesson study, hendaknya guru mampu memilih dan mengemasnya ajar atau sebagai salah satu perangkat pembelajaran. Dalam hal ini, guru hendaknya tahu persis esensi dari materi pembelajaran tersebut atau materi esensial agar tidak mengalami kesulitan dalam menyusun perangkat pembelajaran. Ketiga, karakteristik subjek didik. Subjek didik dalam proses pembelajaran pada hakikatnya adalah pribadi yang kompleks yang berbeda antara satu dengan lainnya. Variabel subjek didik yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun perangkat pembelajaran: yang pertama, tingkat perkembangan kognitifnya, gaya belajarnya, lingkungan sosial budayanya, keempat, keterampilan motoriknya, kelima, dan lain-lain. Seringkali perangkat pembelajaran yang dibuat tidak dapat dipergunakan secara optimal karena saat membuatnya, guru mengabaikan karakteristik subjek didik. Keempat, pemilihan model pembelajaran. Dalam pelaksanaan lesson study, penetapan model pembelajaran, terutama yang inovatif, diharapkan mampu mengubah paradigma pembelajaran dari pola pembelajaran yang terpusat pada guru menjadi pola pembelajaran yang menekankan pada ketertiban murid, baik dalam mengeksplorasi gejala, memecahkan masalah, maupun dalam proses pembangunan konsep secara kooperatif di dalam kelompok maupun secara individu. Kelima, karakteristik lingkungan sekitar sekolah. Lingkungan sekolah sebenarnya sangat potensial sebagai sumber belajar. Perangkat pembelajaran yang memungkinkan anak belajar di luar kelas mempunyai karakteristik yang agak berbeda dengan perangkat pembelajaran di luar kelas. Siswa lebih leluasa mengekspresikan dirinya dalam proses pembelajaran di luar kelas, sehingga perangkat evaluasi pembelajaran, terutama evaluasi afektif, lebih mudah untuk diimplementasikan. Keenam adalah alokasi waktu. Alokasi waktu yang tersedia untuk kegiatan lesson study juga penting untuk diperhatikan dalam perencanaan yang dituangkan dalam perangkat pembelajaran agar pelaksanaan lesson study benar-benar efektif dan tidak berakibat sebaliknya. Perlu diingat bahwa bagaimanapun waktu merupakan salah satu faktor pembatas utama dalam PBM. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, kami mohon maaf. Semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.